Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Malam pun tiba menggantikan siang. Kini Hafiz telah datang ke rumah sakit tempat Tasya dirawat. Ia langsung melangkahkan kakinya dengan pasti, menuju ruang artileri, sesuai yang diinformasikan Ane melalui chatting di WA-nya. Hafiz pun mengetuk pintu dari luar. Ane segera menyambut kedatangan sang suami, dengan senyum merekah. Assalamualaikum, sapa Hafiz yang menenteng plastik di tangan kanannya, lalu diberikan kepada Ane. Waalaikumsalam, apa ini mas? Sambut Ane sambil menelisik plastik yang udah berada di tangannya. Kamu lihat sendiri ya, sahut Hafiz yang terus melangkah menghampiri Om Ridwan dan Tante Widya. Sesaat mata Hafiz melihat ke arah Tasya yang sedang terbaring lemah, dengan mata tertutup. Om, Tante, gimana kondisi Tasya? Tanya Hafiz ingin mendengar dari mulut keduanya. Apa kamu nggak bisa lihat sendiri? Ketus Tante Widya sambil melengos, yang masih duduk di kursi di samping Tasya. Mama, lirik Om Ridwan merasa nggak enak pada Hafiz. Hafiz pun tersenyum kecut. Lalu Om Ridwan membimbing Hafiz untuk duduk di sofa. Ane pun merasa nggak enak hati, mendengar jawaban ketus Tante Widya, sedangkan Hafiz bertanya secara baik-baik. Maafin tante kalian ya, kalian kan udah paham betul, bagaimana sifat dan karakternya, jadi jangan diambil hati. Dan Om sebagai suaminya, minta maaf atas nama istri Om. Pungkas Om Ridwan merasa malu dengan sikap istrinya, yang seringkali membuatnya geram. Iya Om, kami ngerti kok. Mungkin karena tante juga lelah menjaga Tasya, dalih Hafiz, meskipun ia sering sekali terkejut badan dengan karakter Tante Widya. Ane menyajikan makanan yang dibawa Hafiz. 4 pek bubur ayam. Mungkin hanya makanan itu yang dapat mengenyangkan saat ini, pikir Hafiz, saat melintasi jalan yang ramai dengan para pedagang, yang menjajakan dagangannya, berbaris sepanjang jalan. Ane pun memberikannya pada Tante Widya. Ini Tante, mumpung masih panas, enak untuk disantap.
Tante nggak lapar, lagian udah malam begini, hanya beli bubur ayam. Nggak salah, cibir Tante Widya yang diiringi dengan tawa kecil, seolah mengejek. Hafiz langsung terdiam, ia menghentikan makannya sesaat. Lalu melanjutkannya kembali, setelah Ane memberi kode dengan anggukan pelan padanya. Ane meletakkan bubur ayam itu di atas meja makan. Kemudian ia berjalan, dan duduk di sofa sebelah Hafiz. Ia pun menikmati bubur ayam itu dengan lahap. Bubur ayam yang berbeda rasanya, dengan bubur ayam yang pernah dirasakan Ane. Bubur ayam kali ini rasanya sungguh enak, membuat lidah yang menikmatinya ketagihan. Mas, ini enak banget loh. Beneran, ini bener-bener enak. Aku nggak pernah makan bubur ayam seenak ini, ungkap Ane yang sangat menikmati makanannya. Iya bener nih. Ini bener-bener enak, apalagi saat perut kosong seperti ini. Berasa nikmatnya, timpal Om Ridwan, sambil melirik sang istri yang sepertinya udah tergoda dengan celotehannya, bersama Ane. Sesekali Tante Widya tampak melirik pada styrofoam yang membungkus bubur ayam, yang terletak nggak jauh darinya. Namun Om Ridwan dan Ane, pura-pura nggak melihatnya. Sialan, mana aromanya enak banget lagi. Perut juga udah unjuk rasa minta diisi. Kenapa juga tadi aku mencibirnya, kan malu. Kalau sekarang aku makan bubur itu, dengus Tante Widya menyesal dalam batinnya. Kini Ane dan Hafiz telah menghabiskan makanannya, tanpa sisa sedikit pun, begitu juga dengan Om Ridwan, yang udah melahap habis buburnya. Ane yang sangat paham akan karakter tantenya, mengajak Hafiz keluar, agar sang tante nggak malu, jika kedapatan sedang memakan buburnya. Mas, antar aku keluar sebentar yuk, ajak Ane. Hafiz sedikit terheran, lalu Ane memberi kode pada suaminya, dengan mengedip-ngedipkan matanya. Hafiz yang cerdas, segera menangkap sinyal dari Ane, dan langsung mengiyakan ajakan istrinya. Om, kami keluar sebentar ya, ada yang mau Ane cari. Pamit Ane berkilah. Padahal ia tahu betul, jika sang tante udah sangat ingin mencicipi bubur ayam yang dibawa oleh Hafiz tadi. Dengan beralasan keluar, pasti Tante Widya akan memanfaatkan kesempatan ini, sebaik mungkin. Ane dan Hafiz langsung melangkah keluar, setelah mendapat izin dari Om Ridwan. Begitu Ane dan Hafiz menghilang, secepatnya Tante Widya mengambil, lalu melahap habis bubur yang udah menggugah seleranya. Tanpa memperdulikan sang suami, yang sedang menatapnya dengan senyuman.
Begitu menyadari ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya, Tante Widya langsung berkilah, membela diri. Kenapa Papa memandang Mama seperti itu? Nggak rela, bubur ini dimakan. Mama hanya nggak mau aja, makanan yang udah dibeli itu, terbuang sia-sia. Bukankah itu disebut mubazir? Tutur Tante Widya berkilah. Rasanya gimana? Tanya Om Ridwan masih menahan tawanya. Ternyata istrinya nggak pernah berubah. Ya, lumayan, sahut Tante Widya gelagapan. Om Ridwan pun menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil tertawa kecil, melihat perangai sang istri. Sambil menggandeng tangan Ane, Hafiz merasa sangat bahagia. Mereka berjalan di trotoar, sambil menikmati pemandangan malam. Sayang, sepertinya kamu sangat mengenal Tante Widya ya, celetuk Hafiz tiba-tiba. Ya iyalah mas, aku tuh udah belasan tahun tinggal serumah dengan mereka. Pasti aku sangat mengenal karakter mereka satu persatu, sahut Ane. Kamu sayang sama mereka? Sangat, sahut Ane singkat, dan menolehkan pandangannya, sambil menyipitkan matanya. Seperti ada sesuatu yang kurang berkenan. Kenapa mas tanya begitu? Selidik Ane. Cuma pengen tahu aja, nggak boleh? Tanya Hafiz kembali. Ya boleh dong, cuma seperti ada sesuatu aja gitu, terang Ane sambil mengeratkan gandengannya pada sang suami. Udahlah, jangan bahas itu, kita bahas tentang kita aja, kila Hafiz mengalihkan pembicaraan. Mereka terus berjalan sampai ke minimarket, yang ada di seberang rumah sakit. Mungkin sekitar 200 meter jaraknya. Lalu Ane mengambil beberapa snack kesukaan Om dan tantenya. Karena Ane sering melihat Tante Widya, jika sedang berbelanja, Tante Widya pasti membeli snack itu. Setelah dirasa cukup, Ane segera membawa belanjaannya ke kasir. Lalu Hafiz mengeluarkan 2 lembar uang kertas, berwarna merah dari dalam dompetnya. Udah, itu aja, nggak ada yang mau dibeli lagi, tanya Hafiz. Nggak. Ini udah cukup mas, jawab Ane sambil menerima belanjaannya, yang udah di dalam plastik. Beberapa menit kemudian, Ane dan Hafiz udah kembali ke ruangan artileri. Lalu Ane mengeluarkan jajanan, yang baru aja dibelinya bersama Hafiz, kemudian menyusunnya di atas box, dekat meja makan.
Tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil, "Mama." Seketika Tante Widya dan Om Ridwan segera berlari menghampiri Tasya. "Iya sayang, Mama di sini. Kamu udah bangun?" tanya Tante Widya dengan mata berbinar, mendengar suara Tasya lebih jelas dibandingkan tadi sore, saat ia baru dipindahkan. Bola matanya yang indah memendar, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, satu demi satu. "Papa, Ane." Suaranya terhenti saat melihat Hafiz. "Suami Ane," ucapnya dengan perlahan. Mereka semuanya tersenyum bahagia, melihat perkembangan baik Tasya. Kemudian Tasya berusaha untuk duduk, meskipun tubuhnya terasa begitu lemah. Tante Widya dan Ane berusaha membantunya, namun sepertinya Tasya belum mampu menopang tubuhnya. Ia terlihat mengernyitkan dahinya menahan sakit, lalu kembali membaringkan tubuhnya. "Kenapa Ping? Gangku terasa begitu sakit Ma?" tanya Tasya dengan suara terputus-putus, sambil menahan sakit. "Sayang, jangan terlalu banyak bergerak. Kamu masih belum kuat, pelan-pelan ya," ucap Tante Widya menenangkan Tasya. Yang sabar ya sayang, kami selalu ada di sisi kamu. Kamu nggak akan sendirian," imbuh Om Ridwan. Tasya pun tersenyum dari balik singkupnya. Kemudian tangannya menjulur ke Ane, seolah ingin menyentuh Ane. Ane pun lebih mendekat, sambil mengulurkan tangan kanannya. Kamu temani aku kan?" Ane menoleh ke Hafiz, seolah ingin menanyakan pendapat sang suami. Hafiz pun mengangguk pelan, seakan mengerti apa yang ingin diutarakan oleh sang istri. "Iya Sya, aku akan nemenin kamu," sahut Ane sembari mengelus lembut lengan Tasya. Tasya kembali tersenyum indah. "Kalau begitu, untuk malam ini, biar kami yang jaga Tasya. Om dan Tante pulang aja, kalian berdua juga terlihat sangat lelah, butuh istirahat. Apalagi Om masih bolak-balik ke kantor polisi kan?" ujar Hafiz. "Kalian gak apa-apa nginap di sini jaga Tasya?" tanya Om Ridwan. "Iya Om, Mas Hafiz benar. Om sama Tante juga butuh istirahat, biar kami yang menjaga Tasya," imbuh Ane. Akhirnya Om Ridwan dan Tante Widya mengikuti saran Hafiz dan Ane. Tubuh mereka sangat lelah. Ya, meskipun Ane merasakan hal yang sama, karena sejak pagi ia udah berada di rumah sakit untuk menjaga Tasya. Namun ia rela demi balas budi, seperti yang diucapkan Tante Widya.
Hafiz menjatuhkan tubuhnya di sofa dan menyandarkan kepalanya, sehingga mendangak ke atas, setelah Om dan Tante Widya pulang. Ane pun mendekati suaminya. "Mas, kamu ikhlaskan melakukan ini semua?" tanya Ane menyelidik. Apa yang akan dikatakan Hafiz setelah sang istri menanyakan keikhlasannya untuk sama-sama menjaga Tasya? Apakah Hafiz benar-benar ikhlas melakukan ini semua? Jom, kita tunggu aja jawaban Hafiz pada bab berikutnya, di Yurihan Channel guys.